selamat datang lagi di sudut pandang dari teman-teman saniter. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang seorang Sir Dendi yang jujur nama ini kemarin gue yang ajukan ke teman-teman karena begitu banyak karya yang dia buat menghiasi industri musik Indonesia, maupun itu skalanya kecil atau besar. Dan mungkin banyak yang cukup familiar dengan karya-karyanya dia, tapi belum mengenal sosoknya. Nah, makanya kayak gue pengen ngajak Sir Dendi atau Acong, nama panggilannya, untuk lebih bercerita banyak mengenai konsep-konsep karya-karya dia yang udah banyak berseliweran di industri musik. Nah, silakan dimulai, Mas Acong. Selamat sore, semoga kita semua sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini. Udah 3 pembawa acara YouTube horor anjing. Jadi senang sekali bertemu saat ini. Semoga ada yang bisa diambil lah. Nama saya aslinya Dandi Ahmad Ramdhani, tapi teman-teman memanggil saya Sir Dendi. Teman-teman yang lebih lama lagi dari kecil manggil saya Acong. Jadi kalau ada yang manggil Sir Dendi itu mungkin generasi pertemanan 2000 awal lah, tahun 2000 awal. Karena kenapa namanya Sir Dendi? Waktu itu namanya dari nickname untuk band saya, Teenage Death Star. Setiap orang tuh punya nickname, tapi ternyata yang paling semangat cuman saya aja mengganti nama. Sebenarnya nggak ganti nama sih, jadi Sir Dendi biar gaya aja pada zaman segitu. Tapi ternyata sampai sekarang jadi brand. Ternyata sih nama Sir Dendi itu selain jadi pembeda karena ada Dendi yang teman saya juga yang lain, tapi juga Sir Dendi itu menjadi brand di kemudian hari, yang mana adalah hari ini yang saya untuk pakai di beberapa identitas karya saya gitu. Mau yang mana dulu? Mulai aku mana Barinanya tuh. Bebas. Mau mulai dari karya yang pertama yang kelihatannya apa yang keingetan aja. Oh iya, jadi saya tuh sekolahnya desain produk sebenarnya di ITENAS angkatan 94. Mungkin sebagian besar kalian belum lahir. Karena saya Highlander, jadi saya bisa ada di tahun berapa aja. Saya 94 itu masuknya desain produk, cuman karena ketika lulus itu profesi desain produk tuh di Indonesia suram ya. Suram aja, nggak kayak interior atau arsitek atau dokter. Jadi saya bekerja di bidang grafis, yang paling gampang dicuri nafkahnya tuh grafis lah kalau anak desain tuh ya. Karena kita semua dibekali oleh skill kesenirupaan pada dasarnya. Jadi saya banyak awalnya justru setelah lulus tuh banyak berkaryanya di bidang grafis, ilustrasi sama grafik komputer. Nah, karya-karya pertama saya di grafis itu dulu mengerjakan cover albumnya Rocket Rockers. Kenapa album band? Karena waktu itu saya dekat dengan beberapa teman-teman band di Bandung, dan bagaimana sifat gotong royong bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang bisa, sekiranya ada yang bisa ngebantu urusan grafis, maka dibantulah. Dan proyek pertama saya itu si Rocket Rockers. Kebetulan saya ada covernya. Belum di scan tapi. Ya, album pertama. Oh. Album pertama Rocket Rocker mungkin. Ya. Oh itu teh mana Cong? Maksudnya kayak lu semua yang ngerjain. Oh. Art direction, layout, grafis, ketinggalan ya. Ya, jujur tapi pertama kali entry points gua ketemu suka dengan band ini karena grafisnya. Ininya ya, si grafis. Iya. Apanya? Jadi saya cerita sedikit. Si Rocket Rockers itu kan dulu college punk lah ceritanya, college punk. Jadi jargonnya college punk. Jadi dia pengen nampilin anak-anak kuliah atau anak punk yang urakan tapi tetap masih
bukan nakal narkoba atau nakal kriminal, enggak, tapi dia memang urakan aja aktif lah gitu. Ya. Jadi di covernya tuh konsepnya si kan gambar depannya si televisi, sebenarnya ini di atas kulkas. Ya. Ini sebenarnya satu bagian daripada image nyambung. Jadi kalau dibuka itu sebenarnya ada adegan mereka yang makan di dapur nih. Ya. Apa sih istilahnya, kontinuitas atau apa gitu. Jadi sengaja saya tampilin satu sisi aja karena orang pasti bertanya-tanya ini kenapa sih ada TV, ada kulkas. Tapi ketika mereka ngebuka, oh itu ternyata dapur, dan di dapur itu ada anak-anak si Rapid Rockers lagi sarapan yang berantakan gitulah. Berantakan itu mungkin mewakili sisi rebelnya musik mereka dan attitude mereka pada saat itu sesuai albumnya. Terus simple aja sih yang khas identitas melodic punk mungkin ya kalau sekarang namanya. Rame, kolase dan segala macam, dan karena pada saat itu fisik sebuah album banyak diharapkan untuk dapat menarik minat orang yang pertama kali ngelihat, jadi rame karena harus banyak bicara ya biar orang tahu gitu identitas si bandnya itu lewat foto dan ini yang udah jarang sekarang nih. Ini ada thanks to sama lirik segala macam. Ya. Ini saya yang bikin juga layout dan pengalaman pertama visual jadi grafik. Berarti itu semuanya Cong ya? Mulai dari foto, layout, foto kreatif. juga konsep foto gue yang mikirin, tapi fotografernya ada yang lebih profesional, ada fotografer beneran gitu. Gue cuman konsep layout, konsep image album sama layouting dalamnya, artworknya. Ini beruntung gue masih dapat. Gila nyari-nyari ya. Nah ini proyek pertama saya di dunia grafis. Ini menggunakan 2 software aja, yaitu Photoshop yang keberapa ya tahun segitu, sama Corel Draw 5 atau Corel Draw 7 ya. Sekarang Corel Draw itu udah 17 gitu, I think. Dulu tuh berapa ya, masih Corel 4, 5, jadul lah. Nggak masalah kalian. Keren. Corel Draw berapapun tipenya, yang penting fungsinya. Saya berterima kasih kepada pencipta Corel Draw karena dia telah membawa saya sejauh ini. Terima kasih. Terus dari project Rocket Rockers itu berikutnya berarti itu benar-benar pertama pisan ya, Cong ya? Pertama pisan. Jadi Bandung kan kecil, jadi wah. Terus lagi era tahun segitu tuh band-band masih banyak banget. Band-band indie. Terus karena band-bandnya banyak, jadi orang itu agak sulit juga mencari graphic design. Jadi rebutan tuh. Ada siapa banyak, bukan saya aja gitu, ada banyak beberapa. Jadi saat itu tuh job sebagai graphic design untuk cover album tuh untuk beberapa orang tuh lumayan lah. Ada aja gitu karena sangat dibutuhkan tuh, band banyak, terus kebutuhan rilis fisik banyak. Jadi butuh juga visualisasi dalam setiap albumnya. Terus membawa saya ke job berikutnya. Masih cover album adalah ini Cherry Bombshell. Lebih langka lagi tuh kayaknya itu. Bombshell. Album kedua ya, album pertama tuh yang ngerjainnya Dendi Darman yang sekarang terkenal di 347, Dendi Darman. Karena dulu Cherry Bombshell, saya dan Dendi itu satu tongkrongan di Dago 347. Jadi sifatnya masih sama, orang butuh bantuan untuk membuat cover album berdasarkan pertemanan yang dekat, dan pada saat itu circle saya dan Cherry Bombshell tuh masih satu circle. Jadi keluarlah orderan kedua si kaset Cherry Bombshell. Ini tahun berapa ya? Ini yang susah sih nyari scanannya di internet. Susah ini. Terus ini juga banyak lah PR-nya. Ini sih lebih gila lagi sih karena si sleeve-nya dua gini nih. Oh, ini labelnya siapa, Cong? Indie kan? Indosemar. Oh, Indosemar. Ini masih Indosemar kalau nggak salah. Buletin. Oh.
Udah nggak ada deh kayaknya Udah Buletin nggak sekarang. ada. Dia mereka bareng sama Naif dulu labelnya. Ya, ya. Ini juga sama kurang lebih konsepnya kolase foto yang bagaimana pada tahun segitu tuh pentingnya si sleeve album itu untuk mewakili statement daripada si band, baik juga sebagai tempat nyantumin lirik lagu dan segala macam. Pasti banyak foto-foto muka lah tahun segitu. Karena belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada apa-apa. Jadi semua itu ditumpahin di si sleeve design. Dan ini lumayan jadi tugas PR buat saya sebagai graphic design pada saat itu. Karena selain foto-foto yang mereka harus ada di situ juga seperti biasa, ada lirik, ada thanks to. Jadi lumayan itulah latihan untuk melayout. Iya, iya. Nah, berarti kalau misalnya berangkat dari tongkrongan, kan 2 proyek awal teh berangkat dari tongkrongannya, Cong ya? Ya, tongkrongan. Berarti itu lumayan memberi eksplorasi pas pengerjaan atau emang dari label atau artisnya udah ada kayak bayangan awalnya tuh mau kayak gimana? Pada waktu itu sih si labelnya kayaknya lebih membebaskan ya saat itu. Karena gua rasa juga mereka sih nggak terlalu membebankan visual harus sesuai dengan si labelnya. Mereka lebih fokus ke musik mungkin. Jadi identitas visualnya silahkan aja. Lagian juga karena belum ada sosial media, pasti si labelnya nganggap bandnya yang lebih tahu lah untuk branding segala macamnya gitu, lebih tahu sendiri. Jadi mereka sih akan membebaskan. Jadi gue sama sekali nggak ada hubungan ke labelnya, jadi langsung dari band aja. Gitu. Itu sama kayak Rocket Rockers ya, berarti semuanya dari ide kreatif sampai sama dari nol. Gue pokoknya cuma didengerin lagu, nah kayak gitu aja. Oke. Terus ada apa lagi, Cong? Terus dari musik dulu aja ya, gue tuh lumayan. Ini yang ada barangnya sebenarnya ada beberapa yang nggak ada barangnya. Tapi yang lumayan teringat sih ini nih. Satu lagi, ini sih pas ketika gue udah pindah ke Jakarta. Oh ya, gue dari Bandung tuh pindah ke Jakarta 2004. 2004, circle gue tuh main sama alang-alang Aksara dan band-band. Waktu itu udah ada si Tina Destar, udah ada. Oh ya, ini berarti si Teenage dulu nih. Habis kerja album orang. Baru album si Teenage. Ini album saya baru beli tahun 2000. Punya lagi tahun 2000 kemarin. 2000. Ini yang premium kan ya, yang ada. Yang booklet ya. Bahannya beda kan itu? Apa sih? Beda sih. Macannya bludru gitu. Iya. Ini album yang pengerjaannya lama. Si album sendiri si Teenage Destar ini rilis 2008. Konsep booklet waktu itu saya banyak bicaranya sama Helvi, tapi kemudian dia bagi-bagi tugas. Helvi menghandle produksi dan saya menghandle layouting. Waktu itu kenapa isinya booklet? Karena saya dan teman-teman Teenage Destar tuh nggak yakin kita bakal bikin album kedua. Jadi album pertama tuh dimaksimalin seakan-akan ini album very best aja ya, very best album ya. Soalnya saking kita yakin aja, nggak tahu lah ada album kedua atau enggak. Itu kita udah bikin di booklet ini tuh 2 CD, satu CD sendiri, CD si Teenage yang ini, satu lagi ada band tribute. Jadi ini harus dicari, ini mungkin harganya sekarang 25 juta rupiah. Karena kita udah bisa memprediksi di masa depan bahwa ini belum tentu ada album kedua. Jadi band tribute itu udah ada. Tapi ini reissue atau cetakan pertama sih, Cong? Ini cetakan pertama. Nggak ada reissue, ini nggak ada reissue. Oh iya? Ini gue beli second. Gue bahkan yang cetakan pertama gue hilang. Gue beli tahun 2017, 2018 di toko-toko online. Wah, gila. Ini masterpiece sih sebenarnya. Nggak ada lah di Indonesia band album pertama udah bikin tribute 2 CD. Terus tebal banget ada booklet. Karena memang kita harus ngasih informasi selengkap mungkin pada saat merencanakan bikin booklet. Karena kita nggak akan tahu ada album lagi atau enggak. Ini maksimal banget lah, mewah lah. Bandnya sih nggak seberapa, musiknya mungkin tapi mewah. Dan ini
inget nggak cetak berapa pieces, Cong? Cetakan pertama tuh 1.000, tapi cetakan kedua masih tahunnya yang berdekatan tuh mungkin total 5.000 aja atau 3.000, yang nggak gitu banyak juga sih. Nah, ini tuh bersejarah karena di buklet ini tuh selain isinya foto-foto dan identitas band segala macam, ini dibikin kayak majalah. Jadi ada orang, bukan majalah, kayak biografi. Ada orang yang menulis tentang kita. Dan yang menulis ini adalah Soleh Solihun. Soleh Solihun belum terkenal. Jadi kita tahu dia itu bakal mendapatkan masa depan lewat kita juga, lewat Citynext. Jadi kita ajak Soleh untuk menulis buklet ini tahun 2000, berarti 2007. Tuh. Tidak ada yang tahu Soleh Solihun 2007. Tidak ada yang tahu ya. Jadi Soleh itu suka menulis, dan dia kami ajak berkolaborasi untuk menulis pengantar. Jadi kalian kalau baca ini sepintas memang kayak majalah ya, kayak si bukletnya tuh. Ini paling keren lah ini. Bener-bener tuh very best ini mah. Very best tuh. Si layoutnya saya yang ngerjain, dibantu sama Icrut Mariska, si Draw Mama, dia yang ngebantu saya karena saya lumayan enak juga ini nge-layout kerjaan sendiri ternyata. Dan sendiri. Gitu si Citynext Destar itu. Dan apa namanya? Saya sih paling seneng di sini itu ada masing-masing, ada kayak profile gitu, majalah lah. Iya. Kayak buku tahunan kali ya. Nama, kesukaan, apa, hobi, ini gitu sama si favorit. Jadi benar-benar ini mah full kalau orang tuh nyari informasi Citynext awalnya kayak gimana tuh harus punya albumnya. Karena informasinya semua di pool di sini, karena nggak akan tahu ada album berikutnya. Nah, sama aku penasaran, kan logo Macan itu ikonik banget ya sekarang ya. Ya. Setiap ada Macan itu sekarang kayak, maksudnya kayak secara visual, oke, kalau misalnya ngomongin Citynext Destar kan mungkin secara aktivitas musik bisa dihitung jari lah. Ya. Walaupun makin kesini makin cukup aktif gitu sebelum pandemi terakhir. Nah. Tapi secara visual itu, secara aktivitas tuh lebih sering kita melihat aktivitas visual Citynext Destar daripada musiknya gitu. Berarti kan cukup berhasil tuh visualnya di audiens gitu, di fans gitu. Ya. Kepikiran Macan tuh kenapa sih, Cong? Atau ada ide apa gitu? Jadi si logo dan ini saya yang bikin si logo sama si layouting Citynext Destarnya. Logonya waktu itu kan saya sering main pakai Corel Draw berapa ya? Corel Draw jadul tuh kalau nggak salah ada jenis font standarnya itu yang berbentuk binatang. Jadi clip art. Clip art. Jadi waktu itu saya lagi butuh visual, terus saya mencari, dan saya orangnya tuh malas ya, nggak mau ribet lah. Pas begitu nyari font untuk Citynext Destar, tiba-tiba nemu font itu. Terus di salah satu si clip art itu tuh ada gambar Macan ini. Ya udahlah, ya ambil aja, karena ini mah kalau menurut saya semacam wangsit ya. Saya tinggal di Bandung waktu itu tuh, di tanah Siliwangi, tanah Macan, terus logo kodamnya juga Siliwangi, kodam 3 Cawang itu Macan. Jadi seakan-akan semua semesta tuh mengarahkan saya ke sana. Terus sambil dengerin lagu Citynext, ya udah nih karakter kan, kalau Citynext tuh kalau menurut saya tuh musiknya bisa mengeluarkan naluri binatang di dalam manusia gitu. Kalau dengerin Citynext, jadi pas lah kebinatangan itu ya paling pas divisualkan oleh si Macan ini. Ini adalah Macan purba Cybertooth. Oh iya. Cybertooth, jadi ada giginya. Kenapa Macan purba? Ya karena dia hidup sebelum orang-orang hidup tuh dia udah hidup duluan gitu. Jadi kayak semacam Highlander juga kalau menurut saya, dan ternyata ini sangat catchy banget si logo ini.
Kalau Si logo ini. tulisan Teenage Death Star-nya itu hand drawing atau pakai font yang ada di Corel juga? Aduh, enggak lah, hand drawing ngapain lah, udahlah pakai font aja. Kasihan yang menciptakan font gitu kalau nggak Iya. dipakai ya, Corel Draw. Dan sekarang si kelipat ini udah nggak ada, jadi ya Oh iya. udah nggak ada si gambar ini, sok cari aja. Oh. Saking jadulnya tuh Corel Draw 5 kali ya, Corel Draw 4. Berarti nggak ada yang melihat potensi itu ya sebenarnya ya? Nggak ada, cuma orang-orang terpilih yang bisa melihat Iya, potensi wangsit. sederhana wangsit ini mah. Ini udah ada yang ngatur ini mah sampai Iya, sekarang iya. si kaosnya. Ini jadi kaos nih. Ini Iya. kaos tuh. Iya, semua orang kayak udah langsung tahu, nggak usah pakai tulisan Teenage Star, udah macan itu Iya, pasti langsung ke branding gitu. jadi memang saya juga merasa mungkin memang karena kita nggak neko-neko dan ya sederhana lah, musik, visualisasinya juga ya udahlah macan aja, gambarnya gini aja. Padahal kita tuh semua punya personil, punya skill grafis lah, Helvi, Ya. Iyo. Tapi ketika urusan desain logo mah mereka juga malas mikir, udahlah yang ini aja simple aja gitu. Kita dan terbukti lah sekarang gitu. Apa merchandise-nya lebih banyak keluar daripada manggungnya tuh, jumlah manggung tuh gawat. Iya, 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 iya. Nah, dari Teenage Death Star terus lanjut ke project apa lagi? Projectnya kan udah sebelum habis ke Teenage itu masih saya belum melukis, masih di dunia grafis itu saya ngebantuin cover albumnya Zik and the Popo. Sorry sebelum Zik and the Popo ini nih. Oh, Good Night. Jadi Ya, ya, ya. kalau kalian hidup di generasi Good Night yang melihat logo ini, ya orang nunjukin deh. Oh. Ini kaset sih nggak bisa dibuka ya. Ya, 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 nggak apa-apa, Ada nggak apa. visual nggak ya? Nanti cariin deh si Good Ntar. Night yang album ini tapi ya. Ya. Electroduce Yourself. Ya, Ini ya, album kedua kalau nggak salah. ya. Itu juga karena circle scene pas pindah ke Jakarta. Saya sekosan sama si Batman kalau gitu. Terus minta dibikinin. Karena mereka sebenarnya juga penggiat seni rupa. Cuman kalau urusan kayak gini, cari amannya memang nyuruh orang aja gitu. Biar cepat. Dan mereka kebetulan ngelihat saya bikin beberapa. Terus akhirnya mereka nugasin saya bikin si Good Night. Berarti sebenarnya musisi-musisi pada era itu memilih memutuskan untuk mempercayakan visualnya itu berdasarkan pertemanan banget ya, Cong ya? Ya, karena pertama mungkin mereka menganggap yang teman dekat itu lebih paham lah. Ya, Jadi ya. menghindari potensi konflik dan diskusi berkepanjangan, juga mempersingkat waktu produksi karena mereka mungkin fokus ke urusan yang lain. Jadi ya udahlah cari yang paham aja. Ya kayak contohnya si Naif dulu yang ngerjain Tandun, kadang IKJ gitu, si Satellite of Love. Jadi memang era segitu masih berdasarkan pertemanan gitu. Ya, jadi mau nggak mau tuh pada era itu tuh semua orang berusaha melengkapi kebutuhannya kali ya. Gue butuh visual, gue butuh video maker buat filmmaker buat video klip, gue butuh apa, semuanya based on pertemanan aja ya. Ya, karena apa ya? Kan dulu akses untuk mencari skill seseorang tuh nggak Ya. segampang sekarang lihat Instagram siapa gitu. Dulu tuh masih udahlah, gue tahu nih si ini, gue Ya. kenal si ini, gue nah gitu. Jadi nggak bisa random kayak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin udah dicari di Instagram, lihat ada, wah ini artwork si ini bagus, udah kita mintain deh commission gitu, bikinin apa gitu. Nah zaman dulu mah masih yang deket-deket aja gitu. Iya. Nah, kalau berarti zaman dulu itu pas zaman lu pegang itu berarti sebatas visual untuk cover baik itu kaset atau albumnya aja ya. Maksudnya nggak sampai turun jadi merchandise kah atau jadi video klip kah atau apa gitu. Yang gue pegang sih rata-rata si grafik ornamennya dijadiin merchandise beberapa. Oh. Good Night itu logo-logonya Ya. dipakai terus jadi kaos, jadi poster, Ya. turunan segala macam. Terus gue bikin Zik and the Popo yang space in the headline, yang gambar kepala orangnya Yang ada lasernya itu ya. Ya, pakai ya, tank. ya. Itu gue bikinin itu, dia juga nurunin si dari artwork itu jadi merchandise-nya, jadi packaging buat albumnya apa segala macam diturunin. Jadi
apa namanya, ada beberapa yang cuma sampai situ aja, nggak sampai video klip. Kalaupun ada jadiin video klip, paling mereka ngambil cuma 2% atau 10% grafik ornamennya untuk dijadiin poster, properti poster gitu di set. Ya. Nah, berarti setelah Goodnight apa lagi, Cong? Abis Goodnight, Zik and the Popo. Zik and the Popo yang Space in the Headline. Terus abis Zik and the Popo itu ada karena masih dari Zik and the Popo, gue bersinggungan dengan Joko Anwar. Terus Joko Anwar tuh waktu itu ngerilis film Kala. Film Kala tuh ada soundtracknya. Jadi gue sekalian diminta untuk ngedesain cover soundtrack film itu, si original motion picture si Kala itu, masih nyambung dari si Zik and the Popo. Itu di permusikan mah kayaknya itu kali ya yang terakhir berarti Kala. Oh enggak, terakhir ada lagi. Banyak juga. Ya terakhir sih yang enggak, setelah itu kela ke bagian musik. Solo album Sirdendi kapan? Di periode mana? Solo album. Oh, sebelum solo album belum. Solo album kan 2011. Gue masih sempat bikin bandnya si Abeng, Soul Vibe. Ya Abeng Alter ya. Abeng Alter. Jadi pas gue urang heula tuh si Abeng nya. Jadi pas gue circle aksaranya bubar, terus gue masuk ke main sama si Widi, Organic Records. Oh, berarti gimana urang heula nya. Yang solo album dulu kan, solo album mah. Solo album mah yang CD sama ini gue baru rilis kasetnya sih. Tapi CD-nya gue malah nggak punya ya. Itu semuanya under Organic berarti ya? Iya, under Organic. Yang under Organic gue jadinya ngerjain yang Abeng, Soul Vibe, terus satu lagi si 21st Night, ada satu 21st Night. Ya permusikan mah sampai di situ aja sih. Kalau itu tadi yang solo album itu muka lo kan ya, yang jadi covernya. Ya, nah gue teh entah kenapa ya, mungkin orang teh bilang gue megalomaniak atau narsistik gitu. Narsistik, cuman apa ya? Gue memang kenapa bikin ini? Gue pertama butuh simbol yang simpel, yang ketika lu taruh di rak kaset ya, coba lu bandingin deh. Itu orang bakal ngeh gitu. Ketika lu disandingin. Ya. Oh, berarti pas album ini rilis masih era toko kaset ya berarti ya? Masih ada si toko kaset, CD. Ini sebenarnya ada pertamanya CD, ada CD yang lebih gede. Cuman pertimbangan si cover muka ini pertama orang teh gue teh ngerilis album kan orang belum tahu. Jadi perangnya tuh selalu perang visual, gimana caranya orang tertarik di melihat atau mengambil kaset kita di etalase gitu. Bandingin dengan cover-cover yang lain yang rame. Nah, gue sengaja bikin yang hitam putih ini dengan harapan dia stand out sendiri di display kaset. Kalau secara grafis ada filosofinya lah kayak gitu. Pada akhirnya semua konsep dalamnya tuh hitam putih si album yang gue ini. Samain aja hitam putih gitu. Berarti masih secara isi masih template ya, masih ada lirik, thanks to gitu-gitu ya? Masih standar lah orang-orang zaman dulu. Ya. Berarti setelah ini Soul Vibe. Saya ini Soul Vibe, terus The First Night ya terakhir tuh era permusikan gue di itu aja di Organic. Sama itu yang terakhir ada satu lagi yang album gue yang ini, nggak ada kasetnya. Yang mini album. Mini album itu yang Sikat John album ini kan? Sikat John album ini, yang mini album itu yang MRT. Tapi itu akhirnya udah masuk era digital kan ya? Itu udah masuk era digital, jadi si kaset itu cuma kayak merchandise aja. Itu sih. Oh, kalau misalnya tadi kan ngomongin over album nih yang fisik gitu. Kalau yang di luar media itu tuh pernah nggak sih Cong kayak either video clip atau apa gitu medium lain gitu? Kalau selain cover album di sisi lain si musiknya sih nggak ada sih yang gue ngerjain yang lain karena memang gue cuma tertariknya di yang 2 dimensi aja ya.
yang flat aja, flat art, maksudnya mediumnya flat lah, nggak yang motion, nggak ada yang apa. Itu mungkin karena skill gue cuma Corel Draw ya sama Photoshop, nggak niat ngulik jadi director atau jadi motion artist. Ini nggak ada lah, udah gue mah ini aja flat aja gitu, banyak nguliknya gitu. Tapi kan kalau kalau sekarang kan bisa ya kayak tadi Cong, kayak lu ngerjain Rocket Talkers kan ya udah kreatifnya dari lu, tapi kan fotografinya bisa dihandle sama Ya, orang lain gitu yang lebih ya. jago lah gitu. Belum kepikiran untuk ke sana gitu. Jam sekarang kan bisa aja, banyak banget lagi yang muda-muda yang bagus-bagus. Bisa apa sebenarnya bisa sih, harus di misalnya mau dibikin versi video klipnya dari satu image yang ini, bisa juga, cuman memang gue nggak bisa sendiri, harus kolaborasi sama yang ahlinya lah ya, ahli apa video klipnya, ahli apanya. Cuman belum 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 sempet, bukan belum sempet, gue belum mau repot, gue masih direpotkan oleh kesenangan gue yang lain, oleh hobi-hobi nggak jelas yang lain. Kalau dari semuanya yang paling lo kayak anjir itu paling nampol lah, paling mantap gitu, yang mana Cong? Zik and the Popo. Magic and the Popo ya? Zik and the Popo karena apa? Pertama, hampir 99% pengerjaannya manual. Wah. Jadi dia kan ada lirik-lirik, kan biasanya liriknya gue pakai font. Kalau Zik and the Popo mah liriknya gue tulis tangan. Gue tulis tangan dan dibikin beda-beda setiap lagu. Maksudnya fontnya gitu dibikin beda. Itu berarti album konsep paling repot ya dari semua yang Anjing, ngerjain. repot. Tapi apa setimpal lah kalau ngomongin bayaran. Itu kayaknya tahun segitu cuman gue yang dibayar segitu gitu. Segitu semahal itu lah ya. Ini si api-apinya nih yang di belakang. Itu tuh pakai kuas dan cat air atau cat poster, gue lupa. Jadi kertas kosong. Pokoknya yang sapuan kuasnya tuh manual. Terus si kertas yang tekstur ini tuh kertas di scan, tapi sebelumnya udah gue timpa cat air. Terus apa namanya? Ini gabungan ya kolase dari foto, ini pakai Photoshop nih semua. Cuman yang font segala macam ini tulis tangan nih. Ini salah satu contoh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, tulis tangan sih. Tulis tangan dan pakai jenis fontnya tuh beda-beda. Kebayang dia ada 10 lagu ya, orang nyena beda-beda tipe huruf aja. Iya. Itu halus sih fontnya, tapi kebaca gitu. Tapi maksudnya itu juga backgroundnya itu cat air nih, si kertas A3 terus dikasih background cat air. Jadi bukan pakai efek Photoshop atau efek Corel, enggak, ini benar-benar kertas dicat terus di scan gitu. Nih. Gila sih. Edan ini. Gua juga ngerjain ini emang nggak mau sama setiap huruf apa title segala macam, nggak mau sama, dibikin. Cek urang mah halusnya ting cek si eta meureun anjing gitu. Tuh. Beda-beda gini. Ini nggak ada yang font komputer, ini semua tulisan tangan. Itu pakai tinta Cina atau ini campur sih, ada yang tinta Cina, ada yang snowman. Oh, ya, mix media lah ya. Mix media aja. Tapi semuanya manual nih, cat-catnya nggak ada, bukan efek-efek. Terus di scan. Di scan, main gitu aja. Gambar asli. Ada beberapa gue jadiin di gua bingkai. Si itunya, si apa hasilnya. Terus mana lagi ya? CD-nya. Nah, ini CD-nya nih. Ini CD-nya nih. Keren sih. Tapi ini dalamnya gini nih. Ini gue ngedesain si apa namanya, kepingnya juga masuk fisiknya. Terus ini bonus stiker kalau nggak salah. Jadi stiker bisa dipotek terus tempelin di sini. Dalamnya bonus stiker, tapi masih dari si satu artwork yang sama. Terus, nah ini dia bikin packaging, bundling. Zaman dulu kayaknya belum musim bundling. Terus gue bikin, nah ini kelihatan ada gambar t-shirt nggak? Ini t-shirtnya gue bikin 24 piece. Ini ngegambar manual tuh, pakai spidol ini.
Masa? Lah terus berarti outline-nya udah di sablon atau outline-nya juga bikin sendiri? Sablon kami pakai spidol, ya spidol fabric, spidol akrilik yang buat Hah? kain. Hah? Dibikin aja pakai spidol. Gua waktu itu lagi demen gambar-gambar kaos pakai spidol sih. Oh, emang konsepnya kan, bukan Emang masalah konsepnya, keterbatasan produksi atau apa kan? bukan emang konsepnya gitu terus dibikin bundling isinya ini. Wah, edan sih. Iya dan nepika, iya siapa kan eh, label sendiri ya Hmm. Blackmores. Hmm. Udah logo cok sekalian bikinin logo labelnya. Anjing. Ini semua grafis kurang nggak gawein anjir. Kayak lo aja terus sih. Ini Tapi pertama. dari semuanya ya nggak tahu kenapa kayak eh, kalau tadi kayak Rocket Rockers, Cherry Bombshell kayak gue tidak melihat apa karakter Acong yang hari ini nih, jadi kayak evolve kan. Nah kalau ini Hmm. tuh udah mulai merasakan kayak oh ini udah mulai kelihatan nih gaya-gaya Acong yang hari ini nih gitu Ya, di ya, project ya. ini. Mm-mm. Ini lumayan soalnya lumayan terbaru. Ya. Tahun berapa sih ini, Cong? Ini 2009 apa ya? Berapa? Oh, 2010, 9 atau masih 2010. Aksara ya, masih jaya-jayanya Aksara kan ini ya? Tapi dia label sendiri, Aksara masih ada, cuma dia Oke. udah bikin label sendiri Blackmores. Nah si Z kan bikin karakter si Mm-mm. siapa namanya si manusia tank itu tuh. Mm-mm. Terus ya gue kepikiran juga hanya jika orang yang karakter sorangannya untuk di next berikutnya. Hmm. Ini masih katinggal itu sih. Tuh. Enggak, ini masih yang bundling Masih ya, tadi. masih yang banding ya. Ya begitu si dunia Oh, musik permusikan. iya, iya, Jadi sih iya. nu paling edan si 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 Zik. Tapi kalau kalau sekarang nih dilihat kan kita konteksnya nih ngomongin visual di musik aja nih. Oke. Kalau sekarang masih ada nggak sih kayak kepengenan gitu untuk atau enggak misalnya kayak ada band yang jadi wish kayak wah kayaknya gue pengen nih ngerjain visualnya apa gitu bara suara gitu atau misalnya Elephant Kind gitu pernah kelewatan nggak sih ide apa kepengenan itu tuh. eh ada ada sih lah keinginan kayak gitu ya untuk coba bikin Hmm, visual band-band sekarang. band ya. Cuman kan gue mah karakternya old school ya, jadi Hmm. eh, bukan gue yang approach duluan gitulah. Maksudnya Hmm, 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 eh, santai gitu, gue mah santai begitu. Karena kebanyakan juga gitu orang tuh datang gitu. hmm. Tapi ya mungkin mereka segen atau gimana, gue juga ngerti ya. Tapi kalau ada yang ngajakin mah ya gue Iya, mau iya, ngerjain lah. Karena bagaimanapun juga eh, biar terus mengasah skill iya. skill skill grafis sama gue juga tahu jadi musik-musik baru dan udah pastilah dapat sesuatu yang baru, pelajaran baru, ilmu baru gitu kalau kita ngerjain grafis Ya, apalagi yang hubungannya sama musik lah gitu. ya, ya. Berarti masih terbuka lah ya. Jadi nanti buat yang lain yang nonton ini yang masih baru-baru terus kayak tertarik dengan karya-karya tadi ada Cherry Bombshell, Rocket Rockers dan mungkin bisa pengen bekerja sama atau berkolaborasi dengan Sir Dendi juga bisa langsung aja gitu kontak bisa via Instagram atau apa gitu kan ya. Bisa bisa itu mah apa namanya gampang lah. Saya mah gampangan orangnya, tinggal di DM aja. Kalau lagi nggak ngajak jalan Shikatsu nggak balas berarti kalau kalau saya nggak balas berarti saya lagi jalan sama anjing saya Shikatsu. Terus ke depannya ada apa lagi nih, Cong? Lagi sibuk apa kan tadi katanya lagi sibuk yang lain nih, hobi-hobi yang lain. eh jadi lagi sibuk ini sih sebenarnya apa namanya kan eh, sebagai seniman grafis yang pada akhirnya saya jadi Hmm. ilustrator ilustrator terus kemudian saya pindahin ke kanvas yang akhirnya jadi jadi melukis terus saya membuat beberapa karya lukis di kanvas yang gede Hmm. terus pada akhirnya juga ternyata eh, kebentur masalah hoream teh lah anjing ngerjain gede lama bla 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 akhirnya sekarang lagi balik lagi ke komputer tapi kemudian mencoba ngerjain sesuatu pakai teknik yang analog saya lagi nyobain itu apa kayak screen print gitu Oh. sablon jadi belajar si tekniknya aja dulu tapi Hmm. nanti visualnya kayak gimana
tinggal ngambil aja dari apa kamu ngambil dari karakter yang udah biasa saya bikin atau bikin karakter baru atau malah di mix itu masih jadi area permainan karena masih juga waktu pandeminya mungkin masih panjang, jadi kalau saya nggak malas masih banyak waktu lah untuk ngulik-ngulik. Kita lihat aja nanti jadinya mau jadi di lukisan gede atau malah di kertas A3 atau malah di stiker atau di kaos di mana. Iya. Yang penting jangan berhenti berkarya Berkarya aja. gitu, apapun mediumnya lah ya. Apapun mediumnya gitu. Ya wis, sekian dulu kali ya Cong ya. Semoga nanti kita bisa segera pandemi berakhir bisa bikin sesuatu bareng lagi sama teman-teman Saniter juga. Yang real gitu. Iya. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Cong. Semoga sehat selalu. Nun, Saniter dan Kuku. Bye. Dah.